Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusila Waditan, NIRM 19010008, kelas 2A Keperawatan, mahasiswa STIKAS Muhammadiyah Manado. Di sini saya akan membawakan materi tentang rule of law. Selamat menyaksikan. Yang pertama, rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah suatu negara, bukan keputusan secara pejabat individual. Prinsip tersebut merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku. Yang termasuk dalam pengatur perilaku ini, terutamanya termasuk pada perilaku suatu pejabat para pemerintah. Yang kedua, prinsip-prinsip rule of law. Prinsip rule of law ini sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada 5 prinsip. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, bunyi pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan dan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. Yang ketiga, segenap warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak terkecuali. Pasal 27 ayat 1. Keempat, dalam bab 10A tentang hak asasi manusia terkait 10 pasal, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 ayat 2. Yang ketiga, perbedaan rule of law dengan negara kekuasaan. Jadi, rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah suatu negara dan bukan keputusan pejabat secara individual. Sedangkan negara kekuasaan identik dengan pemimpin yang otoriter. Kekuasaan yang berpusat, sentralistik, dan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan prinsip hukum yang represif, sangat mengekang kebebasan. Yang keempat, negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah di amandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi itu bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum. Yang kelima, pendapat saya dengan penegakan hukum di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak lepas dari hukum moral maupun hukum norma. Tapi sayangnya peradilan hukum di negara kita, negara Indonesia, belumlah berjalan dengan begitu adil. Karena hukum di negara kita masih tumpul di atas, tajam di bawah. Dalam arti, hukum itu bisa dibeli dengan uang. Jadi, siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang mendapatkan keadilan. Dan masyarakat yang di bawah mendapatkan hukum. Bahwasannya, negara Indonesia belum melaksanakan hukum secara adil seadil-adilnya. Untuk itu, pemerintahan negara Indonesia harus lebih adil dalam melaksanakan hukum atau menegakkan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat yang di bawah bisa merasakan keadilan di negara kita sendiri. Bukan berarti semua hukum itu bisa dibeli. Itulah materi tentang rule of law. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan kata,
Saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih banyak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.